Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safika dari kelas PC 242 dengan NIM 240407511024. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bab 1 bilangan caca sampai 100. Tujuan pembelajaran pada bab ini. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian dapat membaca, menulis, menentukan, membandingkan, mengurutkan, menyusun, menguraikan, menghitung operasi bilangan, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan bilangan caca sampai 100. Kemudian, materi. Jadi di sini materi yang akan kita bahas pada bilangan caca sampai 100. Yang pertama ada bilangan, yang kedua ada nilai tempat, yang ketiga ada komposisi dan dekomposisi, yang keempat ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah kita mempelajari materi tadi, kita akan melakukan aktivitas seperti latihan soal, membaca dan menulis bilangan, menyusun bilangan dari kecil ke besar, dan yang terakhir ada permainan angka atau tebak bilangan. Pada pembelajaran ini, kita juga akan melakukan evaluasi agar adik-adik tetap mengingat pembelajaran yang telah kita pelajari. Evaluasi yang akan kita lakukan, adik-adik akan mengerjakan lembar kerja individu yang telah disediakan oleh kakak, dan ada kuis harian, dan yang terakhir ada tes akhir bandingkan bilangan caca. Selanjutnya penggayaan dan perbaikan, atau biasa disebut dengan remedial. Dalam remedial ini, kita akan melakukan bimbingan individu, bimbingan kelompok, dan pembelajaran ulang dengan menggunakan metode dan media yang berbeda yang mudah dipahami oleh adik-adik sekalian. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang apa sih itu bilangan caca. Nah, bilangan caca adalah himpunan bilangan yang dimulai dari 0 dan terus bertambah satu-satu tanpa batas. Bilangan ini tidak negatif dan tidak mengandung angka pecahan atau desimal. Nah, contoh bilangan caca. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai membaca dan menulis bilangan caca dalam angka dan kata. Bilangan caca adalah bilangan yang digunakan untuk menghitung sesuatu dan tidak memiliki angka negatif atau desimal. Bilangan cacah dimulai dari 0 hingga angka yang sangat besar seperti 100.000. Dalam pembelajaran ini, adik-adik harus bisa menulis bilangan caca dalam bentuk angka dan juga membaca atau menuliskannya dalam bentuk kata. Contoh sederhana misalnya bilangan caca 5 ditulis dengan kata 5 yaitu L, I, M, dan A. Contoh selanjutnya menggunakan bilangan ribuan. Misalnya angka 4000 ditulis dengan kata 4000 seperti pada contoh di atas. Contoh lainnya, misalnya bilangan caca 25.000 ditulis dengan kata 25.000 seperti pada gambar atau tulisan yang ada. Selanjutnya, menentukan bilangan. Materi selanjutnya, menentukan nilai tempat bilangan caca sampai 100.000. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu apa sih itu bilangan nilai? Apa sih itu nilai? Nah, materi selanjutnya adalah menentukan nilai tempat bilangan caca sampai 100.000. Nah, apa itu nilai tempat? Nilai tempat adalah
posisi suatu angka dalam sebuah bilangan. Contoh, puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Jumlah seluruh penduduk Kecamatan Kayu Tanam adalah 26.932 jiwa. Nah, nilai tempatnya 2 berarti berada di puluhan ribu. Ribuannya adalah 6, ratusannya terletak pada angka 9, puluhannya pada angka 3, dan satuannya pada angka 2. Selanjutnya, membandingkan bilangan cacah. Apa itu membandingkan bilangan? Nah, membandingkan bilangan berarti melihat mana yang lebih besar, lebih kecil, atau sama di antara dua bilangan. Cara membandingkan bilangan, bandingkan dari angka yang paling kiri. Jika angka di posisi yang sama berbeda, angka yang lebih besar lah yang menentukannya. Jika angka di posisi yang sama-sama, periksa angka berikutnya untuk dijadikan penentu. Nah, di sini adik-adik bisa lihat tanda perbandingan. Kemudian ada contoh soal. Contohnya itu, bandingkan bilangan 45.789 dan 47.123. Bandingan atau bandingkan dari angka yang paling kiri. Nah, angka yang paling kiri itu sama-sama dengan 4. Karena sama, kita bandingkan di angka berikutnya. Ternyata di angka berikutnya ada angka 5 dan 7. Jadi, 45.789 lebih kecil daripada 47.123. Setelah tadi kita membandingkan bilangan cacah, sekarang kita akan mengurutkan bilangan cacah. Nah, apa itu mengurutkan bilangan? Mengurutkan bilangan berarti menyusun angka dari yang paling kecil ke angka yang paling besar atau sebaliknya. Nah, langkah-langkah mengurutkan bilangan. Yang pertama, urut jumlah digit bilangan dengan digit lebih sedikit biasanya lebih kecil. Contoh, 9.000 sampai 10.000. Kemudian yang kedua, kalau jumlah digit sama, bandingkan angka yang kiri, kanan. Bandingkan angka di tempat puluhan, ribu, ribuan, ratusan, puluhan, dan ini ada contoh mengurutkan bilangan cacah. Bandingkan bilangan 92.456 dan 92.432. Di sini kita bandingkan dari angka yang paling kiri. Nah, 92.000 angka awal adalah 9. 92.432 angka awalnya juga 9. Kemudian kita bandingkan ke angka selanjutnya. Ternyata pada angka selanjutnya sama, yaitu 2 sama dengan 2. Kemudian kita bandingkan lagi ke angka selanjutnya. Ternyata di angka selanjutnya sama, yaitu 4 sama dengan 4. Kita bandingkan lagi di angka selanjutnya. Nah, di angka selanjutnya ini ada perbandingan, yaitu 5 lebih besar daripada 3. Jadi, 92.456 lebih besar daripada 92.432. Selanjutnya,
menyusun bilangan dekomposisi. Nah, dekomposisi adalah proses memecah suatu bilangan menjadi bentuk penjumlahan berdasarkan nilai tempatnya. Misalnya, bilangan 54.321. 54.321 ini bisa diuraikan menjadi angka 5.000, 4.321. Nah, puluhan ribunya itu berada pada angka 50.000. Ribuannya berada pada angka 4.000. Ratusannya berada pada angka 300. Puluhannya berada pada angka 20. Dan satuannya berada pada angka 1. Jadi, dekomposisi dari 54.321 adalah di mana angka 50.000 ditambah 4.000 tambah 300 tambah 20 tambah 1. Nah, ini dijumlahkan dan hasilnya adalah 54.321. Nah, di sini ada cara mudah melakukan dekomposisi. Yang pertama, tuliskan bilangan. Kemudian yang kedua, pecah bilangan berdasarkan nilai tempatnya seperti puluhan ribu, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian yang ketiga yaitu tulis hasil pemecahan dalam bentuk penjumlahannya. Contohnya yaitu bilangan 72.405. Nah, tadi cara mudahnya pada nomor 2 yaitu pecah bilangan berdasarkan nilai tempatnya. Jadi, nilai tempat pada 72.405 yaitu puluhan ribunya yaitu 70.000, ribuannya terdapat pada di angka 2.000, ratusannya yaitu 400, dan puluhannya itu 0, dan satuan yaitu di angka 5. Jadi, dekomposisinya itu 72.405. Nah, 70.000 ditambah 2.000 tambah 400 tambah 0 tambah 5 sama dengan 72.405. Jadi, itulah cara mudah melakukan dekomposisi. Materi selanjutnya adalah menyusun bilangan komposisi. Apa itu komposisi bilangan caca? Komposisi bilangan caca artinya menyusun sebuah bilangan menjadi bagian-bagian yang menunjukkan nilai tempatnya. Misalnya, bilangan 23.456 dapat diuraikan menjadi 20.000 yaitu puluhan ribunya, 3.000 yaitu ribuan, 400 yaitu ratusan, dan 50 yaitu puluhan, dan 6 adalah satuan. Nah, selanjutnya di sini ada cara menyusun komposisi bilangan caca. Yang pertama itu, tuliskan bilangan yang akan disusun. Yang kedua, pisahkan angka berdasarkan nilai tempatnya. Nah, nilai tempat yang dimaksud di sini yaitu satuan, puluhan, ratusan ribu, puluhan ribu. Kemudian yang ketiga itu, tulis setiap angka sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, contohnya, tuliskan komposisi bilangan 75.432. Jadi seperti tadi bahwa yang kedua itu pisahkan angka berdasarkan nilai tempatnya. Jadi di sini yang pertama kita akan memisahkan angka berdasarkan nilai tempatnya. Nah, di sini sudah terpisah bahwa 70.000 itu berada pada puluhan ribu, 5.000 berada pada ribuan, 400 berada pada ratusan, 30 berada pada puluhan, kemudian 2 berada pada satuan. Nah, yang ketiga, tulis setiap angka sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, di sini juga sudah tertulis sesuai dengan nilai tempatnya. Selanjutnya ada penjumlahan bilangan caca. Nah, di sini
sudah dijelaskan bahwa penjumlahan adalah menambahkan dua bilangan atau lebih untuk mendapatkan jumlah total. Contoh, Doni punya uang sebesar 32.500 dan diberi lagi 15.000 oleh ayahnya. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah uang Doni sekarang? Jadi, seperti di awal bahwa penjumlahan adalah menambahkan dua bilangan. Jadi di sini kita akan menambahkan 32.500 ditambah dengan 15.000. Jadi hasilnya itu adalah 47.500. Jadi uang Doni sekarang adalah sebesar 47.500. Nah, selanjutnya adalah pengurangan bilangan caca. Pengurangan adalah mengambil atau mengurangi sebagian dari suatu bilangan. Di sini ada contoh, yaitu ayah punya uang sebesar 70.000. Kemudian ia membeli tas seharga 25.000. Nah, berapa sisa uang ayah? Jadi di sini kita akan mengurangi uangnya. Tadi ayah memiliki 70.000 uang, kemudian dia membeli tas seharga 25.000. Jadi di sini kita akan mengurangi 70.000 kurang 25.000. Nah, 70.000 dikurang 25.000 itu adalah 45.000. Jadi sisa uang ayah adalah 45.000. Selanjutnya, perkalian bilangan caca. Perkalian adalah penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Nah, di sini ada contoh sederhana, yaitu 3 kali 2. 3 kali 2 itu di mana 2 ditambah sebanyak 3 kali untuk menghasilkan 3 kali 2. Jadi, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Maka, 3 kali 2 adalah 6. Kemudian ada contoh lain, yaitu 4 kali 2.000. Langkah-langkahnya, jadi di sini kita harus melakukan penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Karena 4 kali 2.000, jadi 2.000 akan ditambah sebanyak 4 kali. Jadi 2.000 ditambah 2.000 tambah 2.000 tambah 2.000 menghasilkan 8.000. Jadi 4 kali 2.000 adalah 8.000. Selanjutnya ada pembagian bilangan caca. Nah, pembagian adalah proses membagi suatu bilangan menjadi bagian yang sama besar. Contoh sederhana itu 12.000 dibagi 4. Nah, 12.000 ini kita akan menjadi 4 bagian yang sama. Jadi, ketika dibagi 12.000 bagi 4, yang menghasilkan hasil yang sama atau jumlah yang sama itu adalah di angka 3. Jadi, 12.000 dibagi 4 sama dengan 3.000. Di sini ada contoh lain, yaitu Dedi memiliki 15.000 uang. Ia ingin bagi rata kepada 3 orang temannya. Berapa jumlah yang diterima setiap teman Dedi? Cara kerjanya, yang pertama kita hitung uang. Jadi jumlah uang yang Dedi akan berikan kepada 3 temannya itu sebesar 15.000 yang akan dibagi menjadi 3. Kemudian di sini ketika kita membagi 15.000 bagi 3 itu, maka hasilnya yaitu 5. Jadi uang yang akan diterima oleh masing-masing teman Dedi adalah sebesar 5.000. Kemudian ada refleksi diri bilangan caca sampai 100. Di sini refleksi dirinya itu apa yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana pemahamanmu terhadap materi hari ini? Apakah ada kesulitan yang kamu alami? Bagaimana cara kamu mengatasinya? Dan apa manfaatnya? Setelah mempelajari materi, kita akan melakukan aktivitas mandiri.
Di aktivitas mandiri ini ada 4 soal, dan soalnya itu semua mencangkup pada materi yang telah kita pelajari. Membandingkan dan mengurutkan bilangan, komposisi dan dekomposisi bilangan. Di sini kalian diminta untuk mengurutkan bilangan komposisi dan dekomposisi. Kemudian setelah melakukan aktivitas mandiri dan nanti akan kita lakukan juga mengenai evaluasi, atau di sini ada soal evaluasi bilangan caca sampai 100.000. Soalnya itu ada 4 sampai 5 soal. Kemudian ada aspek penilaian. Aspek penilaiannya ini meliputi pengetahuan 50%, keterampilan 30%, dan sikap 20%.